Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang materi yang kemarin, yaitu kita akan membahas tentang bentuk kepercayaan awal dari manusia purba pada masa Mesolitik, dan materi yang kedua tentang masa bercocok tanam pada budaya Neolitikum. Ibu di sini akan menjelaskan dulu tentang bentuk kepercayaan awal masa Mesolitik. Kepercayaan masyarakat pada sistem Mesolitikum yaitu mereka mulai mengenal adanya sistem animisme dan dinamisme. Nah, animisme di sini yaitu kepercayaan pada benda-benda atau roh yang memiliki kekuatan gaib. Sedangkan animisme di sini mereka meyakini bahwa nenek moyang yang telah lama meninggal masih ada di dunia dan melakukan beberapa pemujaan. Contoh dari animisme yaitu seperti mereka memuja makam, terus binatang. Sedangkan dari dinamisme itu sendiri mereka memuja seperti keris, boneka yang seperti semacam makhluk hidup, benda-benda yang dianggap oleh mereka itu memiliki kekuatan magic. Selain dari itu juga masyarakat Mesolitik sudah mulai mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Terus lukisan-lukisan yang ada pada dinding gua itu dianggap magic. Contohnya gambar tangan yang kemarin ada di dalam salah satu materi, yaitu menjelaskan tentang sistem kepercayaan mereka yang menganggap bahwa nenek moyang mereka itu masih hidup. Nah, mereka itu menyembah lukisan-lukisan tersebut sebagai sistem kepercayaan mereka. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang zaman Neolitikum. Seperti yang kalian lihat, zaman Neolitikum tersebut kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi zaman ini sudah lebih maju dan lebih tinggi dalam masa perkembangan dibandingkan dengan dua zaman sebelumnya. Mereka pula dikenal sebagai bangsa Indonesia purba. Kenapa? Pada zaman Neolitikum ini mereka sudah menganut adanya sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain itu juga mereka sudah mampu untuk bercocok tanam dan sudah mulai mengenal adanya pakaian dan perhiasan. Selanjutnya ada zaman Neolitikum, peninggalan di zaman Neolitikum dan kebudayaan dari zaman Neolitikum itu sendiri. Kita akan bahas tentang masa zaman Neolitikum. Materi ini kita lanjut dengan masa zaman Neolitikum. Nah, pada masa ini mereka membawa perubahan-perubahan besar karena pada zaman ini manusia itu hidup berkelompok dan kemudian menetap tinggal di berbagai daerah dan tinggal bersama dalam beberapa kampung. Berarti dalam pembentukan suatu masyarakat yang memerlukan segala peraturan dan kerjasama. Nah, pembagian kerja ini memungkinkan perkembangan berbagai macam dan cara penghidupan di dalam ikatan kerjasama tersebut. Dapat dikatakan pada zaman Neolitikum itu terdapat dasar-dasar pertama untuk penghidupan manusia sebagai sebagai kita dapat sekarang. Nah, dapat kalian lihat di PowerPoint tersebut ada jenis-jenis manusia di zaman Neolitikum. Pendukung kebudayaan ini adalah jenis Homo sapiens dari ras Mongoloid atau mayoritas dari ras Australasiaid atau minoritas. Nah, pada zaman ini juga dibagi beberapa bagian, yaitu ada Papua Melasonoid dan Melasania. Yang kedua ada Proto Melayu dan Detro Melayu. Ada Proto Melayu muda dan Proto Melayu tua. Begitupun dengan Detro Melayu, ada Detro Melayu muda dan tua. Seperti kalian lihat, yaitu di dalam Papua itu sendiri ada Riau, Indonesia, Kepulauan Indonesia Timur, Irian. Sedangkan di Proto Melayu muda dan Proto Melayu tua itu ada suku Kalimantan, Sulawesi, Toraja, Nias, Lombok, dan Sumatera. Sedangkan Detro Melayu itu sendiri dan Melayu muda ada Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Sulawesi. Itu merupakan daratan Asia Yunan Utara untuk tempat tinggal jenis manusia purba yang hidup pada zaman Neolitikum. Selanjutnya ada beberapa jenis peninggalan di zaman Neolitikum.
Seperti kalian lihat itu ada kampak persegi yang berfungsi sebagai cangkul atau pacul sebagai alat pahat yang terdapat di daerah Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Selanjutnya, peninggalan yang kedua ada kapak bahu. Kapak bahu ini hampir sama fungsinya seperti kapak persegi, tetapi kapak bahu ini diikat pada tangkainya, disampirkan di leher, hanya ditemukan di daerah Minahasa. Kemudian peninggalan yang ketiga ada kapak lonjong, banyak ditemukan di Irian, Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa, dan Sarawak. Fungsinya pun sama, untuk mencangkul atau memacul tanah untuk manusia purba itu untuk menanam tanaman untuk makan mereka sehari-hari. Selanjutnya ada alur penyebaran kebudayaan Neolitikum di Indonesia, yaitu ada peninggalan gerabah dari tanah liat, kemudian perhiasan gelang dan kalung dari batu indah, kemudian ada peninggalan seperti pakaian dari kulit kayu, tembikar atau periuk pelangga. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas.